lanjutan kajian tafsir Al-Quran masih seputar surat Al-Isra yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairil Musabani. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir mengkaji, mentadabburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Isra ayat ke-8. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di awal ayat ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamukum wa in uttum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, asa rabbukum an yarhamukum, mudah-mudahan Tuhan kamu menyayangi kamu. Wa in uttum, dan jika kalian kembali berbuat salah, kembali berbuat dosa, udna, maka kami juga akan kembali menghukum kalian. Waja'alna, dan kami menjadikan jahannam, yaitu neraka jahanam, lil kafirina, bagi orang-orang kafir itu hasirun, sebagai penjara. Nah, di dalam ayat ini Syekh Sa'rawi mengatakan wa qawluhu rabbukum. Ketika Allah mengatakan rabbukum, Syekh Sa'rawi bilang apa? Undur bihi ila izamatil ilahiyah. Lihatlah di sini apa dikata rabbukum ini menunjukkan tentang keagungan apa? Keagungan Tuhan. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyapa dengan sapaan kasih sayang itu kepada siapa? Al-kafirin, kepada orang kafir, al-mulhidin, kepada orang-orang ateis, dan juga al-mu'anidin ali rasulih, dan bahkan kepada orang-orang yang menentang Rasulullah itu tetap apa? Allah tetap menyeru mereka dengan panggilan kasih sayang, yaitu Rabbukum. Kenapa kok kata Rabbukum dibilang itu merupakan apa? Ungkapan kasih sayang atau sayangnya Allah buat apa? Buat orang-orang baik Islam maupun non-Muslim. Karena apa? Rabbukum li'anna Rabbi, yaitu karena sesungguhnya Tuhan itu huwa mutawalli, yaitu yang bertanggung jawab litarbiyah, yaitu apa? Terhadap pendidikan kita, terhadap apa? Pengetahuan kita. Nah, itu kan merupakan apa? Merupakan tanggung jawab Allah, dan juga Allah adalah orang yang menjamin segala kebutuhan hidup manusia. Makanya itulah kenapa baik orang muslim, orang non-muslim, baik orang Islam, Kristen, Yahudi, semuanya dijamin rezekinya sama Allah. Kenapa Karena Allah mengundang mereka ke dunia, maka Allah bertanggung jawab memberikan rezeki orang yang diundang oleh Allah ke dunia, baik itu orang kafir maupun orang beriman, tetap gitu. Jadi artinya apa? Allah bertanggung jawab. Ibarat seperti sekarang nih, Haji Dodo kan ngundang, ya kan?
nggak mungkin semata-mata ngundang kecuali dia jamin masalah minumnya dan lain-lain segalanya. Dan adalah Allah begitu juga. Makanya nggak usah aneh kalau masalah rezeki semuanya kebagian. Dan semuanya tergantung bagaimana kita dalam masalah mencari rezeki, begitu. Jadi selama kita masih hidup, selama itu Allah bakal masih kita dikasih rezeki. Kecuali kalau misalnya kita udah mati, artinya apa? Batas rezeki kita udah habis gitu. Karena apa? Karena yang namanya rezeki itu sesuatu yang masuk lewat tenggorok, itu rezeki. Kalau misalnya masih dimuntahin, itu belum rezeki kita namanya. Atau rezeki juga sesuatu yang kita nikmatin, itu rezeki, bagian daripada rezeki. Dan juga di sini dikatakan an yarhamukum, dan mudah-mudahan Allah menyayangi kamu, gitu. Nah di sini Bu, bahwa Allah itu menyayangi baik itu orang Muslim maupun orang non Muslim. Buktinya apa? Di masa Rasulullah Bu, itu orang Yahudi itu bisa tinggal di Madinah dengan keadaan damai aman. Intinya bisa hidup berdampingan lah. Padahal ketika itu di Madinah itu yang menguasai orang-orang beriman, yang dalam hal ini dipimpin oleh Rasulullah. Tapi orang-orang Yahudi itu bisa hidup damai berdampingan dengan orang-orang Muslim. Dan yang puncaknya bahkan sampai sampai saking udah berdamainya ini, orang-orang Islam itu masalah pinjam meminjam itu berlaku sama orang Yahudi. Bahkan Rasulullah sendiri Bu, itu kalau Rasulullah minjem duit nggak pernah sama sahabat. Kalau Rasulullah minjem duit nggak pernah sama orang Muslim. Kalau Rasulullah minjem duit itu minjemnya sama orang Yahudi. Kenapa Bu? Karena Rasulullah tahu, ngerti kalau misalnya Rasulullah minjem sama sahabat, minjem sama pengikutnya, ya kan? Maka Rasulullah tahu kalau misalnya Rasulullah lupa, ya kan sahabat mau negur Rasulullah, mau nagih utang sama Rasulullah kan nggak enak. Maka Rasulullah dalam masalah utang piutang itu nggak pernah minjem sama orang Muslim. Karena itu tadi yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi Rasulullah minjemnya sama orang Yahudi, yang dimana ketika Rasulullah nggak bayar ya ditagih. Satu contoh. Nah jadi pernah ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi, ini Bu minjemin duit ke Rasulullah. Minjemin duit ke Rasulullah, dalam hal ini minjemin korma, karena ketika itu Rasulullah butuh yang namanya makanan. Dipinjemin lah. Nah sampai ini pendeta Yahudi ini orang dia pendeta cuman orang nggak pada tahu, istilahnya dia pura-pura supaya orang nggak tahu. Nah ini ketika sampai Rasulullah 3 hari sebelum jatuh tempo, ini orang Yahudi tadi nyamperin Rasulullah. Padahal ketika itu Rasulullah sedang berada di majelis nih kayak begini nih, sementara para sahabat ada di keliling. Itu orang Yahudi dari pintu misalnya nih, dari pintu nyamperin Rasulullah. Lantas ketika udah dia sampai dekat Rasulullah, itu selendang punya Rasulullah yang ngikat lehernya ditarik sama orang Yahudi. Lu bayar utang sekarang. Sampai Rasulullah itu kecekek. Ya kan, sampai Rasulullah kecekek. Padahal itu waktu jatuh tempo 3 hari lagi. Kan gitu. Apa dibilang pokoknya gue udah gak percaya kalau sama orang-orang ini mah. Biasanya kalau orang-orang model kayak lu itu udah bayarnya di lama-lama, lu bayar sekarang. Sampai ketika itu Umar bin Khattab pun sampai Bu? Sampai berdiri pengen minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah kalau gue izin gue pengen penggal nih orang nih. Kan saking songongnya itu orang Yahudi ketika ketika nagih sama Rasulullah ditarik, dia punya leher sampai berbekas. Cuman Rasulullah ngelarang jangan dibunuh, nggak boleh. Maka Rasulullah minta kepada Umar, ya udah sekarang begini Umar, tolong lunasin utang, ambil sisa utang dari Baitul Mal dan lebihin 20 so, artinya dilebihin korma sekitar 40 kilo. Nah, akhirnya itu? Akhirnya dia jalanlah dia ke Baitul Mal itu kan. Dia jalan ke Baitul Mal bersama Umar. Sampai ketika di perjalanan, ya Umar kok kenapa kamu kok dilebihin? Padahal kan gue minjem sekian, tapi kok kenapa sama Rasulullah malah dilebihin? Karena ini merupakan bentuk permohonan maaf Rasulullah karena ulah gue yang istilahnya berlaku kasar terhadap lu, kalau kata Umar. Maka Umar, lu tahu nggak gue ini siapa? Kalau kata dia gue ini Zaid bin Kan'an, kalau katanya. Gue ini adalah Zaid, pendeta Yahudi. Lu pendeta Yahudi,
kok lu bisa-bisanya berlaku begitu kepada Rasulullah? Lu kan pendeta Yahudi. Jadi begini Umar, gua ini udah tahu mengenai banyak ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian di diri Rasulullah. Cuma ada satu ciri-ciri yang pengen gua buktiin, bener nggak ini ciri-ciri terakhir, itu apa? Dimana kasih sayang Rasulullah itu lebih besar dari amarahnya. Dan hari ini gua buktiin. Caranya gimana? Gua tagih Rasulullah dengan cara yang kasar, padahal waktu jatuh tempo itu masih 3 hari. Tapi kenyataannya ketika gue juga melakukan itu, gue mengorbankan nyawa. Kenapa? Gue sekedar pengen buktiin bener nggak nih Rasulullah, ciri-ciri terakhir yang gue pengen tahu. Dan ternyata apa? Bener. Ketika Rasulullah ditarik, dia punya selendang sampai kecekek. Bahkan ternyata apa? Rasulullah nggak marah, bahkan utangnya dilebihin sama Rasulullah. Maka ketika itu apa? Maka dengarkan wahai Umar. Maka pada hari ini aku katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai seperti itu, Bu. Saking dia pengen buktiin. Dan memang kebiasaan Rasulullah, sekali lagi, minjem utang itu sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Islam. Karena apa? Takut. Kayak misalnya ntar nagihnya susah. Kayak misalnya saya ini minjem utang, nggak istilahnya takutlah sama murid. Kenapa? Kalau misalnya murid nagih kan balik nggak enak. Nah begitulah Rasulullah. Saking apa? Dia jaga perasaan orang-orang atau para sahabat. Dan juga di sini saya selalu mengatakan wa in udtum udna. Dan jika kamu kembali melakukan kesalahan, udna, maka kami juga akan kembali menghukum kamu, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini merupakan jazaa'ud dunya, ini merupakan balasan di dunia. Jadi kalau orang Yahudi, kalau orang non-muslim, Bu, ketika dia berbuat kesalahan, itu hukumannya bukan cuma di dunia, di akhirat tetap dapat double. Tapi kalau orang beriman, misalnya nih di zaman Rasulullah ada orang mencuri. Kalau hukum mencuri itu kan tangannya dipotong tuh. Maka kalau misalnya terjadi di masa Rasulullah, orang yang mencuri itu orang beriman, terus tangannya dipotong, maka dipotong tangannya itu apa? Merupakan ajab di dunia, di akhirat dia udah enggak. Kenapa? Karena di dunia dia udah nggak punya tangan. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua dia itu udah malu lah. Kenapa? Tangannya udah buntung, berarti ini orang pernah nyolong. Artinya pun udah dihukum tuh di dunia. Maka kalau misalnya itu orang beriman, hukuman itu cuma ada di dunia, nggak ada di akhirat. Maka itulah kenapa, Bu, yang namanya apa? Yang namanya sakit, yang namanya kesedihan, yang namanya kesusahan, bagi orang-orang beriman itu merupakan penggugur daripada dosa. Cuman syaratnya harus sabar. Karena yang menggugurkan dosa bukan sakitnya, Bu, tapi sabarnya. Ibu sekarang apalah artinya sakit kalau misalnya uring-uringan, tetap nggak nerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu di sini juga dikatakan hasiro, yang mana Allah akan menjadikan yang namanya neraka itu sebagai hasiro. Hasiro itu kalau secara bahasa itu artinya tikar. Karena apa? Lianna kalimatun hasir ma'khudun min hasr. Karena sesungguhnya kalimat hasir itu diambil dari kata hasr, yaitu apa? Wa huwa tajriku fil makani lil maqim, yaitu apa? Penyempitan ruang gerak. Jadi kalau misalnya Ibu tahu kan tikar ya, tikar itu kan apa? Anyaman. Itu dari macam-macam tikar, ada yang dari plastik, ada yang dari daun apa, kan itu apa? Dianyam, diikat jadi satu. Beda, Bu, kalau sekedar sapu lidi. Kalau Ibu ngeliat sapu lidi diikat, itu kemungkinan rontoknya itu gampang. Makanya penyakit kita punya sapu lidi itu rontok, kan begitu ya. Nah kalau tikar itu jarang rontoknya kecuali hancur. Kenapa, Bu? Tikar jarang rontok apa itunya? Karena diikat kan semuanya itu. Bagian yang diikat sono, ikat sini sampai berbentuk seperti kotak. Saking apa tuh, Bu? Nggak ada kemungkinan kalau tikar bisa keluar. Dan itulah yang dimaksud daripada Allah menjadikan neraka bagi orang kafir itu seperti tikar. Artinya apa? Diikat benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Artinya apa? Nggak bisa keluar. Dan bahkan kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang apa? Kullama aradu
an yakhruju minha u'idu fiha. Dan setiap orang yang masuk neraka itu dan mereka ingin keluar dari neraka, minha dari neraka, u'idu fiha, maka Allah kembalikan lagi. Ini orang penghuni neraka nih, pengen keluar dari neraka, Allah balikin lagi. Buat nggak artinya apa? Udah nggak bisa berkutik, udah nggak bisa keluar. Saking neraka itu siapa? Jadi penjara buat mereka. Dan kalau udah masuk neraka udah nggak bisa keluar. Begitu dia. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Quran ini yaitu yahdi, petunjuk, lillati hiya aqwam, yang mana petunjuk ini merupakan ya sesuatu yang paling lurus. Wa yubasyshiru, dan merupakan kabar gembira al-mu'minin buat orang-orang beriman, yaitu alladzina ya'maluna, yang mengamalkan as-sholihah, amal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka ajran kabira, adalah balasan yang besar. Nah, di sini saya mengatakan yang dimaksud yahdi yaitu hidayah. Kan di sini dikatakan Al-Qur'an ini merupakan hidayah, merupakan petunjuk. Jadi dimaksud petunjuk hiya thariqu al-muwasilu li ghayati min aqrabi wajhi. Yang namanya hidayah yaitu jalan yang menyampaikan seseorang pada tujuan dengan cara yang paling tercepat, itu hidayah, itu namanya petunjuk. Dan juga dia qol li taklifatan wa hiya thariqul mustaqim, yaitu merupakan dengan biaya yang paling murah. Gitu. Biayanya murah, mudah, itu merupakan petunjuk daripada Al-Quran. Dan juga walladzina tadau jada hudan wa ataina taqwahum, dan orang-orang yang Allah kasih petunjuk itu akan Allah tambahkan petunjuk. Nah Bu, yang perlu kita sama-sama ketahui Bu, Al-Quran ini sebenarnya hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Tapi kalau mau kita ibaratkan Bu, Al-Quran itu diibaratkan seperti apa? Petunjuk itu seperti air hujan. Yang namanya air hujan itu akan menetesin tanah, menetesi bumi, setiap jengkalnya nggak ada, setiap tetesan tanah itu nggak apa, terlewatkan daripada air hujan. Cuman ada bagian-bagian tanah yang nggak terteteskan air hujan, apa? Tanah yang mungkin di atas ada bangunan-bangunan. Kayak ini nih, rumah nih. Ini kan tanahnya nggak kehujanan. Kenapa? Karena di atasnya ada bangunan. Begitu juga Al-Quran yang sejatinya petunjuk. Itu sejatinya petunjuk diberikan oleh semua orang. Cuman kan nggak semua orang nerima. Nggak semua orang mau mendengarkan daripada isi Al-Quran. Begitu Bu. Makanya terkait masalah ini Allah berfirman apa? Walau alimallahu fihim khairan la asma'uhum. Kalau kata Allah apa? Kalau sekiranya Allah mengetahui mereka ada keinginan untuk mendengar, maka apa? La asma'ihim, maka Allah akan memperdengarkan kepada mereka. Walau asma'uhum la tawalla wa hum muridun. Akan tetapi mereka apa? Tidak memperdengarkan, sehingga mereka ketika diperdengarkan itu berpaling. Maksudnya apa Bu? Allah itu tahu nih di hati seseorang itu ada keinginan apa enggak, gitu. Jadi kalau kata Allah, kalau misalnya di hati seseorang ini nggak ada keinginan, ya misalnya ini ngaji kan niatnya macam-macam. Ada yang nggak enak, ada yang memang karena keinginan pengen tahu, ada yang enggak. Nah walaupun misalnya saya ngomong dengan ngalor ngidul tentang apa, tentang kajian tafsir Al-Quran, tetapi kalau di hati ibu nggak ada keinginan sekali benar-benar akan mengerti, kalau kata Allah apa? Percuma aja. Walau asma'ahum latawalla. Maka walaupun dia diperdengarkan, tetap aja mereka pasti apa? Berpaling, menolak. Karena apa? Wahum muridun, mereka orang-orang yang berpaling. Tetap aja walaupun diperdengarkan, nggak didengerin. Begitu, karena apa? Karena memang di hatinya itu nggak ada sama sekali keinginan. Jadi apa Bu intinya? Jadi kalau dalam beragama, yang pertama yang kita lakukan itu pertama harus ada keinginan dulu. Kita buka hati kita dulu. Kayak ngaji nih, niatnya ditata dulu. Pertama harus karena Allah.
Yang kedua, karena ada keinginan memang kita pengen jadi orang yang benar, pengen menjadi orang yang lebih baik. Kalau misalnya nggak ada itu, nggak bakal Allah kasih yang namanya hidayah atau petunjuk. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan latihi aqwam, dan dia merupakan petunjuk yang paling lurus, wa yubasyyiru, dan merupakan kabar gembira buat orang-orang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu yang beramal soleh, annalahum ajran kabir, dan mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan yang amat besar. Apa Bu maksud mendapatkan balasan yang amat besar? Nah jadi Bu, yang perlu kita ketahui bahwa kayak kita nih Bu, kalau misalnya Ibu ditanya, Bu, kira-kira Ibu siap nggak kalau misalnya pada malam ini Allah cabut nyawa Ibu? Belum. Belum. Alasan? Kalau udah aja. Nah iya, alasannya apa? Iya, Ya kalau sudah dari sananya. Iya kalau dari sana. Tapi kira-kira siap nggak? Oh, iya siap nggak siap dah. Nggak boleh bet masa kita jangan. Jangan. Ya. Umumnya, ya ini kita berbicara umumnya manusia. Umumnya manusia ketika ditanya apakah siap apa nggak siap, Tidak siap. biasanya tidak siap. Alasannya karena apa? Karena dua. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Yang pertama dia takut, yang pertama dia sedih. Sedih karena harus meninggalkan orang-orang yang dia cinta. Itu yang sedih. Yang kedua takut. Takut karena akan menghadapi hidup setelah mati, sementara amalnya belum banyak. Artinya apa? Ketakutan mereka, ketakutan kita pada umumnya ketika kita misalnya ditanya siap nggak kalau Allah cabut nyawa kita jawab nggak siap. Kenapa? Karena dua alasan. Kita sedih, kita takut. Sedih karena apa yang akan kita tinggalkan, takut karena apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau misalnya Ibu, ya sekali lagi, kalau misalnya Ibu mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, kalau kata Allah apa? Wa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan adapun ya'tiyannakum yang kami datangkan kepada kamu minni dari sisiku hudan petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, fala khaufun, maka tidak akan ada lagi ketakutan, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan juga nggak akan lagi ada yang namanya kesedihan. Bahkan dalam ayat lain dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika, dan bahkan ketika nanti sakratul maut, kalau misalnya Ibu termasuk orang yang memegang petunjuk, yang Bapak mengamalkan daripada petunjuk Al-Quran, maka malaikat itu Bu turun silih berganti menguatkan Ibu, mengatakan apa? La takhaf wa la tahzan, nggak usah takut, nggak usah sedih. Karena apa? Karena anak yang kita tinggalin, misalnya walaupun misalnya masih kecil, Allah jamin rezekinya. Dan juga la takhaf, jangan takut karena sesuatu yang kamu takuti tentang apa? Tentang alam barzah, tentang kiamat. Kamu udah dijamin menjadi ahli surga. Nah kalau misalnya begitu kan enak banget tuh. Artinya apa? Kita udah siap banget. Dan juga yang perlu kita perhatikan Bu, terkadang ya, ini terakhir, di dalam Al-Quran itu solusi hidup semuanya ada, baik yang ada di Al-Quran maupun apa yang disampaikan Rasulullah. Cuman terkadang solusi yang diberikan Al-Quran itu kita nggak sampai, dalam arti apa? Kita nggak terima. Kenapa? Nggak masuk akal. Satu contoh, ketika kita punya masalah, ya kan, ketika kita punya kesedihan, ketika kita punya kesusahan, kalau kata apa solusi Allah apa? Wasta'inu bisabri wassholat. Kita punya masalah utang, tapi kok disuruhnya apa? Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kita punya masalah sama keluarga, sama suami misalnya, tapi kok solusinya minta tolong dengan cara sabar dan sholat. Bagaimana kita memahami ini semua? Ya kan begitu. Ini kita mungkin bertanya seperti itu. Nah sekarang coba kita analisa apa? Kita coba pecahkan jawaban ini melalui apa? Kisah daripada Fatimah. Jadi Bu, ya ini terakhir kisah. Fatimah itu dulu dia tuh capek, sama mungkin seperti ibu-ibu kebanyakan capek di rumah, ngurus anak, ngurus masak dan lain-lain. Bahkan kerjaan Fatimah itu apa? Giling tepung, ngangkatin air. Kalau sekarang kan kita air tinggal puter keluar. Kalau di zaman Fatimah kan nggak ngangkat air dari tempat ke tempat lain, itu capek sampai Fatimah itu ngeluh.
Dan bahkan Sayyidina Ali yang merupakan suaminya juga kasihan dan nggak bisa bilang apa-apa. Karena apa? Karena Sayyidina Ali sibuk dakwah juga, sementara nggak bisa bantu-bantu Fatimah di rumah. Sampai Ali ini apa? Mengusulkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, coba ngadu sama bapak lu, mintalah pembantu buat bantuin lu di rumah. Karena dengar-dengar bapak lu itu kan ada apa? Ada banyak istilahnya tawanan perang yang mungkin bisa diperbantukan buat kamu di rumah. Akhirnya apa? Ketemu jalan lah Fatimah sama Sayyidina Ali menemui Sayyidina Ali, menemui Rasulullah. Tapi ternyata apa? Ketika didatengin Rasulullah lagi sibuk. Tapi walaupun begitu namanya Rasulullah ngelihat juga dari luar tuh, wah anak gua ada apa? Menemuin gua. Sampai akhirnya apa? Pulang Fatimah. Ketika udah pulang karena Rasulullah tahu anaknya lagi butuh sama bapaknya, didatengin lah sama Rasulullah. Ditemuin lah Fatimah tentang maksud ada apa, mau apa, kan gitu. Maka diterangin sama Sayyidina Ali kalau Fatimah ini butuh pembantu, butuh orang ngebantu karena kasihan Fatimah capek. Akhirnya kalau kata Rasulullah nggak ngasih, Bu. Ternyata apa? Keinginan Fatimah mendapatkan pembantu itu nggak dikasih sama Rasulullah. Cuman Rasulullah bilang apa? Mau nggak lu buat tunjukin sesuatu yang lebih baik dari sekedar pembantu? Kalau kata Rasulullah apa? Yaitu apa? Ketika lu pengen tidur, lu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka itu lebih baik daripada pembantu. Nah ini kan kita bingung, kenapa kok Rasulullah Bu mengajarkan demikian? Sebenarnya ada filosofi hidup yang harus kita apa? Kita cerna daripada zikir tadi. Yang pertama, sebenarnya Rasulullah mengajarkan kekuatan kepada Fatimah. Yang pertama zikirnya apa? Subhanallah. Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah apa? Artinya apa? Ini mengajarkan ke Fatimah, lu jangan suzon sama Allah. Allah kasih lu susah, bukan berarti Allah jahat. Allah kasih apa? Lu punya suami misalnya geblek nggak bener, bukan berarti jahat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah kasih kita kesusahan rezeki, jangan sujud sama Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari segala apa? Dari segala prasangka. Allah bikin rumah tangga lu berantakan, subhanallah, jangan sujud sama Allah kalau Allah pengen nyelakain lu. Artinya apa? Zikir yang pertama ditekankan itu pertama subhanallah. Pertama-tama ketika kita dapat musibah, jangan suzon dulu sama Allah. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Merupakan bentuk syukur, merupakan bentuk husnuzon. Jadi setelah kita jangan suzon, yang kedua harus husnuzon. Alhamdulillah, ya kan? Walaupun misalnya Allah kasih kita susah, Allah tetap mentakdirkan kita jadi orang yang sabar. Walaupun misalnya kita dikasih kesedihan, tetap Allah jadi kita orang yang tetap rajin ngaji misalnya. Kan alhamdulillah tuh. Walaupun kita sesusah-susahnya kita, Allah masih dudukin. Karena nggak sedikit orang kaya nggak dikasih keinginan untuk ngaji. Dan yang terakhir apa? Allahu Akbar, merupakan bentuk bahwa Allah mungkin saja menjadikan kita jadi orang yang kuat. Nah terkadang Bu, dalam itu sebenarnya bukan masalah apa Allah ngasih kita apa, yang kita butuhkan sebenarnya bukan diringanin. Yang itu kita berharap ke kekuatan, karena beda loh Bu. Kayak misalnya nih, saya pulang kampung, itu kan orang tua kadang-kadang pengennya mengasih oleh-oleh banyak banget. Ya kan gitu. Kalau pengennya kita kenapa? Udah sih jangan banyak-banyak bawa ribet, kan begitu. Cuman kalau kita memang orang yang waras, sebenarnya kalaupun kita berharap kita dikasih kendaraan yang bisa nampung sebanyak mungkin oleh-oleh, kan begitu. Nah begitu pun yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan kepada Fatimah, supaya apa? Jangan berharap diringankan sama Allah, tapi apa? Berharap Allah kuatkan diri kita. Begitu, kemudian itu yang paling mungkin dan yang paling menguntungkan buat Fatimah. Ya, mungkin itu saja, nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Hamid kepada beliau. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.